Oke, selamat datang. Kali ini kita bakal bedah tuntas The Practice dari Seth Godin. Ini buku yang, benar-benar bisa mengubah cara kita semua melihat apa itu pekerjaan kreatif. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak imposter? Atau mungkin writer's block itu udah kayak tembok raksasa yang nggak bisa dirobohin? Nah, kita mulai dari situ ya, dari perasaan lumpuh pas ngeliatin halaman kosong. Kayaknya kita semua pernah ngalamin deh. Ternyata ya, rasa buntu itu bukan salah kita loh, itu tuh sebuah perangkap. Dan yang lebih parah, kita semua ini seakan-akan diajarin cara buat masuk ke perangkap itu. Coba diinget-inget, dari kecil, sistem di sekitar kita tuh kayak ngajarin satu hal. Kalau kamu ikutin resep A, kamu dijamin dapat hasil B. Selalu ada jaminan, selalu ada kepastian. Nah, masalahnya di sini nih, kerjaan kreatif itu justru kebalikannya. Nggak ada resep pastinya. Jadi ya jelas aja bentrok kan. Antara pola pikir industrial yang udah nempel di kepala kita, sama apa yang sebenarnya kita butuhin buat benar-benar bisa berkarya. Terus gimana cara lepas dari perangkap itu? Menurut Godin, kuncinya adalah kita harus bongkar satu mitos gede banget yang udah lama kita percaya soal kreativitas. Dan mitosnya itu ya, ini. Bahwa nggak ada yang namanya keajaiban dalam proses kreatif. Jadi inti pesannya tuh gini, kreativitas itu bukan kayak disambar petir, bukan sesuatu yang magis, bukan. Kreativitas itu adalah hasil dari pilihan kita yang sadar untuk mulai kerja. Definisi seni dari Godin ini juga keren banget. Seni itu katanya tindakan yang mungkin nggak berhasil. Sesuatu yang kita lakuin dengan murah hati, dengan niat bikin perubahan. Jadi, seni itu bukan cuma soal lukisan atau musik ya, tapi tindakan apapun yang kita ambil, walaupun kita nggak tahu hasilnya bakal gimana. Ini poin pentingnya. Kreativitas itu tindakan, bukan perasaan. Jadi jangan nungguin mood atau inspirasi datang dulu baru kerja. Justru sebaliknya, kita harus bertindak dulu, baru nanti inspirasi itu ngikutin. Perasaan flow atau mengalir itu tuh efek samping dari kita kerja, bukan penyebabnya. Oke, jadi kalau kreativitas itu bukan sihir, terus apa dong gantinya? Nah, jawabannya simple, percaya sama prosesnya. Godin punya analogi yang pas banget buat ini. Bayangin kita lagi belajar juggling. Apa yang harus kita fokusin? Bukan menangkap bolanya. Lupakan soal nangkep, fokus aja sama satu hal, lemparannya. Latih terus lemparannya sampai bagus. Nanti kalau lemparannya udah bener, nangkepnya itu bakal ngikutin dengan sendirinya. Ini sejalan banget sama kutipan ini. Komitmen sama proses itu ibaratnya jadi jaring pengaman kita. Apalagi pas niat atau motivasi kita lagi naik turun, lagi goyah. Dan inilah inti dari The Practice itu sendiri, yaitu komitmen yang terus-menerus sama pekerjaannya, kita lakuin demi prosesnya, bukan karena kita ngarepin imbalan atau jaminan hasil tertentu. Pokoknya, kerja aja dulu. Nah, dengan mengadopsi praktek ini, mindset kita juga berubah. Kita bergeser dari yang tadinya cuma amatir yang iseng-iseng, jadi seorang profesional yang benar-benar komit. Bedanya di mana? Gini, amatir itu nunggu dapat passionnya dulu baru mau kerja. Sementara profesional, dia kerja dulu, susah payah dulu. Baru dari situlah dia menemukan kecintaan pada apa yang dia lakukan. Pola pikir profesional ini juga bisa nge-frame ulang rasa takut kita loh. Jadi kalau Anda berasa kayak imposter atau penipu, itu justru pertanda bagus. Artinya, Anda lagi ngerjain sesuatu yang baru, sesuatu yang inovatif, yang belum pernah Anda lakuin sebelumnya. Ini ngasih kita semacam izin untuk merasa bimbang, merasa ragu. Kayak Bill Ward ini, bisa mikir karyanya bakal gagal total, tapi di saat yang sama juga ngerasa itu brilian. Dan itu nggak apa-apa. Yang penting, karyanya tetap dirilis. Mindset ini juga membongkar mitos soal bakat. Ya, bakat itu mungkin emang anugerah dari lahir. Tapi, keterampilan? Nah, itu beda cerita. Keterampilan itu bisa didapetin sama siapa aja, siapapun yang cukup peduli untuk terus latihan dan komitmen. Oke, jadi dengan semua pola pikir baru ini di tangan, tinggal satu hal lagi yang harus kita lakukan. Ya, bertindak, bikin gebrakan. Dan ini mungkin jadi inti dari segalanya. Kita itu bukan ngirim karya karena kita kreatif, tapi sebaliknya, kita jadi kreatif karena kita konsisten ngirim karya. Tindakan dulu, baru kreativitasnya muncul. Terus, gimana cara praktisnya? Ada beberapa prinsip inti yang bisa kita pegang. Anggap kreativitas itu pilihan, bukan anugerah. Jangan cari kepastian. Rangkul rasa takut itu, menari bersamanya. Dan yang paling penting, percaya sama diri sendiri dan selalu kirimkan karya Anda. Pada akhirnya,
The practice ini kan intinya memisahkan proses dari hasil. Jadi ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan pemungkas yang menurut saya sangat membebaskan. Kalau Anda udah tahu pasti bakal gagal, apa yang akan Anda lakukan? Apa karya yang tetap akan Anda buat? Coba deh, pikirin itu sebelum mulai kerja.